Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulia Putri, NIM 1120-105. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Rod'ah, Rodi'ah, Laban, dan Murdi. Definisi Rod'ah, susuan. Rod'ah berasal dari kata ro, do, dan ain, yang secara leksikal berarti meminum atau menghisap susu dari buah dada. Secara bahasa, rod'ah dapat diartikan menyedot puting, baik hewan maupun manusia. Dari segi istilah, rod'ah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seorang perempuan atau susu yang masuk ke dalam perut dan merangsang otak seorang anak. Sebagian ulama fikih mendefinisikan ar-rod'ah sebagai sampainya masuknya air susu perempuan ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia 2 tahun atau 24 bulan. Dikatakan juga rod'ah secara syara' adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusui pada puting manusia dalam waktu tertentu. Rod'ah merupakan perbuatan yang dilakukan satu kali dalam penyusuan, sebagaimana lafadz darbatan satu kali pukul, jalsatan satu kali duduk, dan aklatan satu kali makan, yaitu ketika seorang anak kecil menghisap puting susu kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan. Hal tersebut disebut dengan rod'ah. Unsur rukun rod'ah. Ada 3 unsur batasan yang dapat dikatakan ar-rod'ah asy-syar'iyyah atau persusuan yang berlandaskan etika Islam, yakni al-labanu adamayin, adanya air susu manusia, wusulu ila jafin tiflin, air susu itu masuk ke dalam perut bayi, duna al-haulaini, bayi tersebut belum berusia 2 tahun. Maka dengan itu, rukun ar-rod'ah asy-syar'iyyah ada 3 unsur. Pertama, anak yang menyusui ar-rodi, kedua, perempuan yang menyusui al-murdi'ah, ketiga, kadar susu miqdar al-banan yang memenuhi batas minimal. Rukun pertama, anak yang menyusui ar-rod'i. Untuk menghindari kesimpang-siuran dalam menetapkan seorang anak benar-benar disusui oleh wanita selain dari ibunya, para ulama fikih mendefinisikan perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut. Di antaranya, pertama, ikrar. Imam Hanafi, ikrar dalam persusuan adalah pengakuan persusuan dari pihak laki-laki dan wanita secara bersamaan atau salah satu dari mereka. Kedua, mazhab Maliki, rod'ah dapat terjadi dengan adanya ikrar kedua pasangan suami istri secara bersama atau pemberitahuan salah satu dari orang tua mereka berdua. Yang ketiga, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa ikrar harus dilakukan oleh 2 orang laki-laki karena dianggap lebih unggul dalam ikrar. Kedua, persaksian. Kesaksian yang dikemukakan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan perempuan itu persusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fikih yaitu minimal 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang wanita. Menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesaksian seorang wanita belum akad adalah tidak sah kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian seorang laki-laki dengan perempuan atau kesaksian 2 orang perempuan menurut mereka dapat diterima apabila diungkapkan sebelum akad. Mazhab Syafi'i dan Hambali, kesaksian masalah kesusuan khusus kaum wanita, akan tetapi apabila kurang dari 4 wanita, kesaksiannya tidak diterima. Dengan 2 orang wanita nilainya sama dengan 1 orang laki-laki dalam persaksian. Yang kedua, perempuan yang menyusui al-murdi'ah. Adapun yang menjadi syarat menurut Imam Syafi'i, air susu harus berasal dari wanita yang masih hidup. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki boleh meskipun wanita itu sudah meninggal. Rukun yang ketiga, air susu miqdar al-banan. Hal yang paling penting dalam permasalahan mahram ini karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena rod'ah. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap ataupun dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar,
dan mencapai ukuran susuan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menghasilkan hukum mahram adalah: 1. Sebagai makanan pokok. 2. Air susu haruslah murni. Imam Abu Hanifah mengisyaratkan kemurnian air susu. Bila terjadi percampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi pada keharaman. Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab fikih ala mazhab al-Raba'ah, hendaklah air susu tersebut tidak tercampur dengan makanan. Apabila air susu dikeluarkan dari seorang wanita pada makanan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya, maka bayi yang memakannya tidak terjadi mahram karena rodha. Imam Syafi'i dan pengikutnya serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila percampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri. Akan tetapi bila campuran melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.